Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 202020201080. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Nah, pada eksperimen kali ini saya akan melakukan percobaan tentang sistem pencernaan pada manusia dan penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem pencernaan tersebut. Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ pencernaan dan saluran pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk menjadi sumber energi bagi tubuh. Kemudian sampai akhirnya sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sistem pencernaan pada manusia terdiri dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, selanjutnya ada lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, pada rongga mulut, makanan akan masuk melalui mulut, yang dimana di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Nah, di dalam rongga mulut juga terjadi proses yaitu mekanik dan kimiawi. Setelah makanan masuk ke dalam rongga mulut, selanjutnya makanan akan menuju ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan tersebut terjadi proses yaitu penyempitan dan pelebaran sehingga menyebabkan makanan mudah masuk ke dalam lambung. Nah, setelah makanan masuk ke dalam lambung, di dalam lambung akan terjadi proses yaitu proses kimiawi, yang dimana di dalam lambung terjadi proses kontraksi yang menyebabkan makanan teraduk-aduk atau yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah makanan tersebut masuk ke dalam lambung, langkah selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, setelah masuk ke dalam usus halus, makanan tersebut akan masuk ke dalam usus besar, yang dimana di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air sisa makanan. Nah, makanan tersebut jika sudah lama akan mengalami pembusukan yang disebabkan oleh bakteri. Setelah makanan yang membusuk tersebut akan berubah menjadi kotoran, sehingga pada akhirnya makanan atau zat sisa makanan tersebut akan keluar melalui anus. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja sih penyakit yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, salah satunya yaitu penyakit asam lambung, emah, tukak lambung, diare, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yuk simak video eksperimen yang telah saya lakukan terhadap sistem pencernaan manusia dan penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen terhadap sistem pencernaan pada manusia, yang dimana alat dan bahannya yang pertama wadah plastik, yang pertama sebagai rongga mulut dan yang kedua sebagai tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada air putih, yang ketiga ada minuman seduh sebagai asam lambung, kemudian ada roti, selanjutnya ada kaos kaki atau kain panjang, kemudian ada kantong plastik sebagai lambung, dan yang terakhir ada gunting. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan roti ke dalam wadah. Kemudian diberi sedikit air. Lalu hancurkan roti tersebut. Nah, hal inilah yang terjadi pada rongga mulut manusia, yang dimana di dalam rongga mulut manusia terdapat proses mekanik yang dilakukan oleh gigi untuk menghancurkan makanan dan proses kimiawi yang dilakukan enzim amilase. Selanjutnya, setelah makanan tersebut hancur, makanan tersebut akan melalui kerongkongan, yang dimana di dalam kerongkongan tersebut dapat melakukan gerakan melebar, menyempit, serta mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Nah, di sini saya sudah sediakan kantong sebagai lambung dan
air seduhan sebagai asam lambung. Makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya kita masukkan makanan tersebut. Setelah makanan tersebut masuk, maka hancurkan makanan tersebut menjadi halus. Nah, hal inilah yang terjadi di dalam lambung manusia, yang dimana di dalam lambung manusia akan terjadi kontraksi yang disebut dengan gerakan peristaltik, yang dimana gerakan peristaltik merupakan gerakan yang dapat menimbulkan kontraksi sehingga makanan di dalam perut akan teraduk-aduk. Nah, langkah selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Karena di dalam usus halus akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Langkah selanjutnya kita masukkan makanan ke dalam kaos kaki. Setelah melalui usus halus, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus besar. Baiklah, selanjutnya kita peras air yang terdapat di dalam kain tersebut. Nah, hal inilah yang terjadi di dalam usus besar, yang dimana di dalam usus besar terjadi proses pengaturan air, yang dimana air tersebut jika mengalami kelebihan akan diserap oleh usus besar. Nah, inilah gambaran yang terjadi di dalam usus besar manusia. Setelah begitu lama, maka makanan yang sudah lama tersebut akan membusuk. Nah, setelah makanan tersebut membusuk, selanjutnya makanan akan menjadi sebuah kotoran. Kemudian kita gunting kain atau kaos kaki tersebut. Nah, setelah kita gunting, maka kita keluarkan makanan sisa atau kotoran tersebut. Nah, pengeluaran makanan atau kotoran tersebut melalui anus. Inilah proses terakhir yang terjadi di dalam sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen yang kedua, yaitu tentang penyakit pada sistem pencernaan pada manusia. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu balon, kemudian yang kedua ada botol, kemudian yang ketiga ada cuka makan, dan yang terakhir ada soda kue. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan pada penyakit sistem pencernaan pada manusia, yaitu tentang asam lambung. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan cuka makan ke dalam botol secukupnya. Kemudian masukkan soda kue ke dalam balon. Kemudian masukkan ujung balon ke dalam ujung botol. Lalu masukkan soda kue yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Nah, inilah yang terjadi pada balon, yang dimana balon akan mengembang yang disebabkan oleh gas-gas panas. Nah, seperti halnya dengan penyakit asam lambung, yang dimana penyakit asam lambung terjadi karena asam lambung mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Nah, hal inilah yang menyebabkan asam lambung naik dan membuat seorang yang menderita asam lambung akan merasakan kepanasan di dada seperti terbakar. Berdasarkan eksperimen yang kedua, yaitu penyakit pada asam lambung. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi penyakit asam lambung? Nah, yang pertama yaitu hindari makanan yang mengandung asam dan pedas. Yang kedua yaitu hindari berbaring setelah makan. Kemudian yang ketiga, hindari merokok serta hindari makanan yang mengandung kafein seperti kopi, alkohol, dan minuman yang bersoda.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.